Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang rasanya kita boleh bertemu kembali untuk belajar daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baru-baru ini ada berita yang sangat viral di berbagai media televisi. Seorang pemuda bernama Agus mengalami satu tragedi yang menyedihkan hatinya, di mana mantan salah satu pegawainya menyiram wajahnya dengan air keras yang menyebabkan dia harus kehilangan penglihatannya. Kita tahu bahwa orang mengalami kebutaan sejak lahir, mungkin ada gangguan dalam pertumbuhan janin, ataupun karena usia yang sudah bertambah, atau bahkan karena mata terlalu banyak menyerap cahaya atau kurang menyerap cahaya, sehingga orang bisa saja mengalami kebutaan. Kita tahu bahwa orang-orang buta ini adalah orang-orang yang cenderung menggantungkan hidupnya kepada orang banyak. Mereka mengharapkan belas kasihan orang banyak dengan cara meminta-minta, baik itu di pinggir jalan ataupun di satu tempat mereka duduk untuk memohon orang lain berbelas kasihan kepada mereka. Pakaian mereka biasanya pakaian yang sangat sederhana atau compang-camping, dan tentunya bisa saja mereka tidak memiliki rumah atau tinggal di jalanan atau bahkan di tempat-tempat yang kumuh. Orang buta ini biasanya dituntun, tapi ada satu peristiwa orang buta menuntun orang buta. Satu ketika saya beribadah di salah satu gereja di Bandung. Saya kagum dengan ibadah itu. Kagum bukan karena bangunan dan fasilitasnya seperti hotel bintang 5. Tapi saya kagum oleh karena anggota jemaatnya mayoritas tunanetra atau berkebutuhan khusus. Yang membuat saya kagum bukan karena mereka buta, tapi yang membuat saya kagum ketika mereka menyanyi kepada Tuhan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Sepulang ibadah, saya memperhatikan mereka. Disinilah istilah orang buta menuntun orang buta itu saya lihat. Orang buta pertama memegang tongkat, dan orang buta yang kedua memegang orang buta yang pertama. Lalu mereka berjalan. Dan yang membuat saya kagum, mereka tiba di tujuan mereka tanpa ada gangguan apapun. Pada saat ini, kita akan belajar dari Alkitab. Kisah seorang yang buta, yang berkebutuhan khusus. Namun dalam ketidaksempurnaannya ini, kita mendapatkan begitu banyak pelajaran yang secara fisik, bisa saja kita saat ini adalah orang yang sempurna secara fisik. Judul pelajaran kita adalah Melihat tapi buta, buta tapi melihat. Kisah ini ditulis di berbagai kitab Injil, namun kita belajar dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 bagian A. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di kota Yeriko. Kota Yeriko ini terletak di pinggir sungai Yordan. Dan menurut catatan, kota Yeriko ini adalah kota tertua dalam sejarah Alkitab. Dalam konteks Markus, Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat itu sedang mengadakan perjalanan menuju Yerusalem, tempat di mana Yesus akan menderita karena misi keselamatan. Yeriko adalah persinggahan yang penting karena banyak orang berlalu lalang di sana. Kota itu adalah kota yang sangat sibuk karena kota itu adalah kota perekonomian yang kuat. Kota perdagangan, bisa saja disebut itu sebagai kota metropolitan, dan penduduknya begitu padat. Itu sebabnya Yesus singgah di kota Yeriko. Dan kita tahu yang dia lakukan di kota Yeriko adalah mengajar banyak orang, mengadakan banyak mujizat, dan menyembuhkan banyak orang. Inilah yang Yesus lakukan di kota Yeriko. Ketika Yesus selesai mengadakan pelayanannya, Yesus mau keluar dari kota Yeriko. Dan kita tahu orang banyak tidak pernah puas dengan apa yang Yesus lakukan.
Mereka selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, berbondong-bondong. Dan di situ ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, sedang duduk di pinggir jalan. Saudaraku, para ahli kitab mengatakan bahwa Bartimeus ini bukanlah sebuah nama. Dalam bahasa Aram, Bartimeus ini artinya adalah anak daripada Timeus. Dia buta sejak lahir. Seperti yang saya katakan di awal, orang buta menggantungkan hidupnya kepada banyak orang. Dan inilah yang dilakukan oleh Bartimeus. Setiap hari dia menggantungkan dirinya dengan banyak orang melalui meminta-minta atau dengan cara mengemis. Pakaian daripada Bartimeus ini sangat sederhana. Ya, bisa saja Bartimeus ini memiliki bau yang kurang sedap, dan kemungkinan dia tidak punya rumah dan keluarga, sehingga dia harus duduk di pinggir jalan. Dalam Injil Yohanes, dalam kisah yang sama, Yohanes mengatakan dia buta sejak lahirnya. Tetapi orang buta tersebut langsung dihakimi oleh orang banyak, dianggap kena kutuk. Para ahli kitab mengatakan, dalam budaya pada waktu itu, orang buta sering dianggap terpinggirkan, dan keadaan mereka dianggap sebagai hukuman dari Allah. Karena dianggap sebagai hukuman dari Tuhan, dianggap sebagai orang yang kena kutuk, maka orang buta di dalam zaman itu mengalami keterasingan sosial. Markus 10:47. Pada waktu Bartimeus mendengar bahwa Yesus yang lewat itu adalah orang Nazaret, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan Bartimeus menunjukkan bagaimana ia mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya harapan untuk pemulihan penglihatannya. Seruan Bartimeus adalah keinginan Bartimeus untuk disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi Bartimeus juga ingin disembuhkan secara rohani, karena Bartimeus dianggap sebagai orang yang kena kutuk oleh Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, Bartimeus yang buta sedang menunggu di pinggir jalan. Dia telah menunggu waktu yang lama untuk bertemu dengan Yesus. Dia menunggu dengan waktu yang lama. Artinya, bukan pada waktu dia dengar Yesus pertama kali lalu dia memanggil Yesus, tidak. Kerinduannya ditunjukkan ketika mendengar keributan langkah kaki banyak orang. Dengan bersemangat dia bertanya-tanya kepada orang, siapa yang lewat ini? Kenapa ini ribut? Lalu orang banyak memberitahu, yang lewat itu adalah Yesus, orang Nazaret. Itu sebabnya dia punya kerinduan yang besar. Dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ada satu penekanan khusus yang dicatatkan dalam Injil Markus ini dengan sebutan anak Daud yang merupakan gelar mesianis yang mengacu pada keturunan Raja Daud yang dijanjikan untuk memulihkan kerajaan Israel. Penggunaan gelar anak Daud sangat penting bagi Bartimeus. Artinya apa? Kalimat Yesus anak Daud membuktikan bagaimana Bartimeus memahami dengan baik siapa itu Yesus. Bartimeus tidak pernah melihat Yesus secara langsung karena dia buta sejak lahirnya. Mungkin ada bacaan-bacaan, dia tidak pernah membaca seperti kita bisa membaca cerita tentang Yesus pada saat ini. Tapi yang Bartimeus gunakan adalah indera pendengarannya untuk mendengar pengajaran yang Yesus sampaikan. Mungkin dari kejauhan dia sudah dengar apa yang Yesus sampaikan, atau orang-orang di sekitarnya cerita tentang Yesus, cerita tentang kehidupan Yesus, cerita tentang pengajaran Yesus. Bartimeus tidak hanya sekedar mendengar, tetapi Bartimeus menyimpan segala perkataan Yesus dan perkataan tentang Yesus dalam hatinya. Kata Yesus anak Daud yang digunakan oleh Markus menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Tuhan. Kata ini begitu penting penekanannya, karena keluar dari mulut seorang yang berkebutuhan khusus.
Seorang yang cacat, seorang yang buta, yang bernama Bartimeus. Artinya dia punya iman kepada Yesus. Kita belajar dari seorang yang buta ini, yang cacat secara fisik, yang berkebutuhan khusus ini. Sementara kalau kita lihat diri kita, mungkin kita adalah sempurna secara fisik. Tapi kita harus belajar bahwa Bartimeus tidak hanya sekedar mendengar kisah dan pengajaran tentang Yesus, tapi dia menyimpan dalam hatinya. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, pertanyaan untuk kita renungkan, seberapa kuat kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus? Seberapa kuat kerinduan kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Seperti Bartimeus, seberapa sering indera pendengaran digunakan untuk mendengar suara Tuhan dan tentang Tuhan, dan seberapa sering perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan kehidupan tentang Tuhan kita pahami, kita mengerti, dan kita simpan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Apakah cerita tentang Yesus itu, pengajaran Yesus itu berlalu begitu saja dari dalam kehidupan kita? Sayangnya, pada waktu Bartimeus menunjukkan kerinduannya yang besar, Markus 10 ayat 48 mengatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa orang banyak menyuruh Bartimeus diam? Karena orang banyak itu menganggap Bartimeus tidak sopan berteriak-teriak memanggil Yesus, yang saat itu dianggap sebagai guru nabi besar. Reaksi orang banyak yang menegur Bartimeus menunjukkan pandangan masyarakat pada zaman itu terhadap orang miskin dan cacat, yang mereka anggap rendah dan dianggap tidak layak untuk mendekati tokoh besar seperti Yesus. Dianggap tidak layak karena mereka, orang-orang buta ini adalah orang-orang yang dikutuk, dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka menyuruh Bartimeus untuk diam. Apa yang menjadi respon Yesus? Semakin keras ia berseru. Dia tidak gentar. Dia mencerminkan keteguhan hatinya dalam iman, sekalipun dihadapkan pada penolakan. Dia merasa ini menjadi satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Dia merasa bahwa dia ingin dipuaskan oleh Yesus. Dia menunjukkan sikap yang tidak menyerah. Iman yang luar biasa yang sedang dipertontonkan oleh Bartimeus. Saudara yang terkasih, keadaan saat ini kadangkala menyuruh umat-umatnya untuk diam. Keadaan hidup, ketika kita memiliki keadaan hidup yang nyaman, yang aman, kita merasa diam, tidak perlu lagi datang kepada Yesus. Sudah cukup untuk datang kepada Yesus. Harta, uang, kekayaan, kita lebih memprioritaskan ini yang lebih penting daripada datang kepada Yesus. Jabatan, pengaruh teknologi, sosial media, dan hiburan lainnya yang kadangkala kalau kita perhatikan, ibadah-ibadah di rumah Tuhan menjadi ibadah yang formalitas. Oleh karena cenderung umat-umat Tuhan ketika beribadah, mereka tidak membawa lagi Alkitab, tapi membawa gadget. Dan yang mereka buka bukan lagi Alkitab, bukan lagi firman Tuhan, tetapi hiburan-hiburan lainnya, sosial media, dan lebih banyak waktu tersita di teknologi yang ada pada saat ini, bukan kepada firman Tuhan. Kita merasa sudah cukup. Saya lahir dari Advent, sudah cukup. Saya sudah berpuluh-puluh tahun dalam kebenaran, sudah cukup. Pekerjaan kita, kesenangan dunia, bahkan masalah-masalah kehidupan, kadangkala kita merasa cukup untuk tidak datang kepada Yesus. Seorang wanita tunanetra bernama Fanny Jane Crosby. Dia lahir di New York tahun 1820, dilahirkan oleh keluarga yang miskin. Di usianya yang ke-6 minggu, dia sakit flu dan peradangan mata.
Karena keluarganya miskin, orang tuanya tidak mampu membawa Fanny Jane Crosby ini ke rumah sakit terbaik. Mereka membawa ke seorang dokter yang sayangnya dokter ini mengadakan malpraktik dan memberikan obat yang salah sehingga Fanny Jane Crosby harus mengalami kebutaan seumur hidupnya. Kepahitan kembali dia alami di usia yang ke-6 bulan. Dia harus kehilangan ayahnya dan ia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Kita coba bayangkan seorang wanita tanpa ayah, tanpa dapat melihat, mungkin dalam pertumbuhan fisiknya, di sekolah, di lingkungan, mungkin dia diejek, dibuli, membuat hidupnya merasa tertekan. Seiring berjalannya waktu, dia menikah dengan seorang pria tunanetra bernama Alexander Van Astay. Tuhan memberikan seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Namun anak itu tidak dapat bertahan lama dan harus meninggal dunia. Kita mengetahui bagaimana kepahitan yang dialami oleh Fanny Jane Crosby ini, yang kadangkala dia merasa bahwa hidupnya ini tidak ada artinya. Dia merasa kecewa, dia merasa putus asa. Tapi kita tahu dalam akhir kehidupannya, Fanny Jane Crosby tercatat sebagai wanita Amerika yang walaupun mengalami kebutuhan khusus, tapi dia sukses menciptakan 8.000 nyanyian dan juga puisi. Kenapa bisa seperti itu? Keadaan yang pahit tidak membuat Fanny Jane Crosby diam. Sekalipun ada masa di mana dia mengalami tekanan yang begitu besar. Fanny Jane Crosby dalam catatan sejarah hidupnya, dia membaca ratapan 3:22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Dia yakin untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Sekalipun Tuhan izinkan dia mengalami kepahitan, tapi dia merasa untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak mau diam oleh karena keadaan itu. Dia merasa dia perlu datang berharap kepada Tuhan, berharap kepada kasih setia yang besar itu. Karena dia tahu bahwa Yesus mengasihinya. Ia tidak berdiam dengan keadaan yang dialami. Kadangkala kita berdiam dengan berbagai faktor yang tadi sudah saya katakan. Merasa bahwa kita tidak perlu datang kepada Yesus. Merasa bahwa kita sudah cukup, sudah lebih dari cukup untuk datang kepada Yesus. Sementara kitab Wahyu mengatakan, karena engkau som-somku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ini yang saya katakan tadi, merasa sudah cukup, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Yang sebenarnya kita adalah orang-orang yang malang, miskin, buta dan telanjang, yang membutuhkan minyak untuk melumas mata kita ini supaya kita dapat melihat. Bartimeus, dia buta secara fisik, tapi dia melihat secara rohani. Kita buta, kita melihat secara fisik, tapi buta secara rohani. Karena kita merasa sudah cukup, tidak perlu lagi apapun itu. Kita merasa tidak kekurangan apa-apa. Padahal kita sesungguhnya adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kehidupan rohani kita digambarkan adalah kehidupan rohani yang som-som kuku, tidak dingin atau panas. Kita melihat namun sesungguhnya kita buta secara rohani. Ellen G. White, pena inspirasi, mengatakan, walaupun jemaat-jemaatnya semakin merosot dalam kerohanian, kita lihat bahwa jemaat-jemaat Tuhan sudah semakin merosot dalam kerohanian. Rasul Paulus menggambarkan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-9, keadaan manusia yang semakin merosot di akhir zaman.
Manusia mementingkan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, selalu ingin diajar tapi tidak mau mengerti, tidak mau bertumbuh. Inilah yang terjadi. Wahyu 3 ayat yang ke-16, keadaan umat Tuhan digambarkan keadaan yang sungsung kokoh, mengalami kemerosotan. Cukuplah kita melihat bahwa bukti-bukti semakin menumpuk dan melanda kita untuk menunjukkan bahwa pada umumnya gereja-gereja merosot akhlaknya dengan sangat menyedihkan. Mereka atau gereja telah menyimpang begitu jauh dari Tuhan. Anggota-anggota jemaat, umat-umat Tuhan telah menyimpang begitu jauh dari Tuhan. Kita melihat secara fisik, tapi kita buta. Kadangkala ada istilah yang mengatakan merasa kenyang atau kenyang benar. Kadangkala kita merasa kenyang. Kalau bangun pagi, kalau orang yang tidak biasa makan tepat waktu selalu merasa kenyang. Yang sebenarnya tubuh itu membutuhkan asupan makanan, tapi kita merasa kenyang sehingga tidak makan. Akibat tidak makan, maka gangguan pencernaan, lalu kemudian penyakit-penyakit bisa timbul. Tapi kalau yang kenyang benaran, asupan makanan terpenuhi dalam tubuhnya, kita merasa sudah cukup untuk tidak datang kepada Yesus. Kita merasa sudah banyak hal yang kita lakukan sehingga tidak perlu lagi untuk datang kepada Yesus. Tidak perlu lagi menyimpan firman-Nya karena kita sudah merasa cukup dengan semuanya itu. Matius 5 yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Injil Matius mengatakan berbahagialah orang yang lapar, bukan orang yang merasa kenyang, tetapi orang yang lapar, yang benar-benar membutuhkan asupan makanan. Dua sumber memperoleh makanan rohani. Yang pertama, hubungan yang erat dengan Tuhan melalui belajar sabdanya, belajar firman-Nya, membacanya dengan baik, lalu kemudian pengembangan kehidupan berdoa. Inilah dua sumber untuk memperoleh makanan rohani. Apakah kita sudah lakukan kedua hal ini? Kita benar-benar punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Firman-Nya menjadi prioritas kerohanian kita. Kita benar-benar memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui kehidupan berdoa, yang merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Apakah kita benar-benar lakukan itu? Banyak orang menegur Bartimeus supaya diam, namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sebuah istilah mengatakan, don't judge book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Seperti itulah kalimat yang cocok untuk Bartimeus. Kita melihat dia buta secara fisik, punya kekurangan, tapi di balik kekurangan fisiknya, dia punya pelajaran rohani yang begitu berharga bagi kita. Tentunya kita pernah melihat pohon kaktus. Pohon kaktus ini bentuknya tidak menarik, ya, berduri di setiap sisinya. Orang biasanya menanam bunga, itu bunga yang menghasilkan kembang yang indah. Tapi kaktus ini sudah bentuknya tidak menarik, lalu kemudian di sisinya banyak durinya. Biasanya ini tumbuh di tanah gersang atau di padang gurun ini, pohon kaktus. Tapi dari pohon kaktus ini kita dapat mengambil begitu banyak pelajaran. Yang pertama, kaktus dapat bertahan hidup di tanah yang paling gersang sekalipun di gurun. Kita diharapkan untuk memiliki iman dan kesetiaan kita.
untuk bertahan di dalam iman dan kerohanian kita, sekalipun berada di dunia yang gersang, di dunia yang dipenuhi oleh kemerosotan moral. Kaktus itu memiliki duri di setiap sisinya. Durinya itu untuk melindungi dirinya. Kita perlu berhubungan erat dengan Tuhan melalui membaca firman-Nya, bersekutu di dalam doa, supaya ada pelindung kehidupan rohani kita. Kaktus salah satu tumbuhan yang memiliki akar yang panjang dan kuat, gunanya menyerap makanan. Akar iman kita, akar kerohanian kita, akar kesetiaan kita haruslah kuat untuk menyerap makanan rohani, membuat kita dapat bertahan dan setia di dalam Tuhan, membuat kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti kaktus itu, makanan itu berfungsi untuk membuat dia bertumbuh dengan baik. Maka kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan melalui akar iman kita yang kuat kepada Tuhan. Ketika Bartimeus semakin keras dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Yesus menunjukkan sikap peduli terhadap Bartimeus. Sekalipun dia buta, dia mengalami keterasingan sosial, tapi Yesus menunjukkan sikap peduli. Dan Yesus peka mendengar suara teriakan si pengemis buta. Saya percaya ketika orang banyak berbondong-bondong mengurumuni Yesus, tentunya orang yang mengurumuni Yesus ini bukan orang yang berdiam diri, bukan orang yang tenang. Bisa saja mereka berteriak-teriak pada saat itu, tapi Yesus mengalingkan telinganya kepada suara Bartimeus. Yesus peka mendengar teriakan umatnya di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk dengan aktivitasnya. Yesus mendengarkan seruan daripada umat-umatnya yang mau memanggil dia. Pada waktu Yesus memanggil Bartimeus, apa yang menjadi respon Bartimeus? Markus 10 yang ke-51. Lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Perhatikan, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia menanggalkan jubahnya. Mungkin jubahnya ini adalah jubah yang memberikan kehangatan pada waktu malam hari, yang memberikan kehangatan pada waktu hujan. Lalu dia segera berdiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia pergi mendapatkan Yesus. Apa yang menjadi respon kita ketika Yesus memanggil di kebaktian, baik itu pribadi lepas pribadi? Apa yang menjadi respon kita ketika Yesus memanggil kita di kebaktian petang dan pagi? Apa yang menjadi respon kita ketika Yesus memanggil di kebaktian Rabu malam, di kebaktian Vesper? Dan apa yang menjadi respon kita ketika Yesus memanggil di kebaktian hari Sabat ataupun di kebaktian lainnya? Apa yang menjadi respon kita untuk setia di dalam Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Kristus? Apa yang menjadi respon kita? Semua ibadah, kebaktian, penyembahan menuntun kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Setiap panggilan Yesus adalah panggilan untuk menjadikan kita bertumbuh di dalam Kristus. Apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi respon kita? Ketika Yesus memanggil dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apa yang menjadi respon kita ketika Yesus menyuruh kita, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Apakah kita mengatakan, "Nanti dulu Tuhan, Rabu malam sudah mau tiba, nanti dulu Tuhan, pekerjaanku belum selesai"? Pada waktu kebaktian pagi, renungan pagi sudah mau tiba, "Nanti dulu Tuhan, saya terburu-buru untuk pergi ke kantor, saya terburu-buru untuk pergi ke sekolah, saya terburu-buru untuk melakukan pekerjaanku." Nanti dulu Tuhan. Apakah itu yang menjadi respon kita? Bartimeus, ketika Yesus memanggil, dia tidak memanfaatkan keadaan itu untuk mengambil baskom atau bokornya. Orang banyak menjadi peluang bagi Bartimeus untuk
mendapat uang lebih banyak. Karena keadaan itu berpotensi mendatangkan uang untuknya. Tapi ketika Yesus memanggil, dia tidak mengatakan, nanti dulu Tuhan, saya mau minta-minta dulu ini. Saya mau kumpulkan dulu uang supaya ada kebutuhan saya. Bartimeus ketika Yesus memanggil, dia tidak mengamankan bokornya, tidak mengamankan sambongnya, tidak mengamankan uangnya. Dia tidak katakan, tunggu Tuhan, ya saya bereskan dulu ini, saya simpan dulu ini, nanti diambil orang. Dia tidak katakan begitu. Tapi ketika Yesus memanggil, dia langsung tinggalkan. Dia tanggalkan jubahnya yang diperkirakan benda berharga satu-satunya. Dia tanggalkan baskomnya, dia tanggalkan bokor-bokornya, dia tanggalkan uangnya. Lalu dia datang kepada Yesus. Dia respon panggilan Yesus dengan sangat baik. Markus 10:51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pertemuan dengan Yesus mendatangkan pembaruan hidup. Dia menyimpan perkataan tentang Yesus. Dia sungguh-sungguh memanggil Yesus sekalipun disuruh dia. Dia menunjukkan satu kerinduan yang besar. Dia merasa tidak cukup hanya mendengar kisah tentang Yesus dan menyimpan dalam hati. Dia perlu datang bertemu dengan Yesus. Dia meninggalkan apa yang dia miliki ketika Yesus memanggil. Dan dia datang kepada Yesus. Dan hidupnya diubahkan. Pertemuan Bartimeus dengan Yesus mendatangkan pembaharuan, perubahan hidup, bahkan pertumbuhan rohani yang lebih baik. Ini bukti dia bertumbuh secara rohani. Markus 10:52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ini bukan mengikut Yesus dalam perjalanan Yesus. Karena catatan Alkitab tidak mengatakan bahwa ketika Yesus mati, Bartimeus ikut terus. Tidak. Tapi perjalanan kehidupan Bartimeus, dia setia, dia bertumbuh di dalam Kristus. Ketika dia merespon panggilan Yesus dan perjumpaan dengan Yesus mendatangkan hasil yang baik dalam pertumbuhan rohaninya. Bartimeus buta secara fisik, tetapi melihat secara rohani. Umat Tuhan melihat secara fisik, namun buta secara rohani. Bartimeus dalam kebutaannya menggunakan telinganya mendengar kisah tentang Yesus. Dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyimpannya dalam hati. Kadang-kala umat Tuhan merasa kenyang, sehingga tidak perlu merespon. Sudah cukup untuk mendengar cerita tentang Yesus. Sudah cukup untuk mendengar pengajaran tentang Yesus. Dan tidak perlu untuk datang merespon panggilan Kristus. Sehingga ini menuntun umat Tuhan mengalami kebutaan rohani. Bartimeus tahu bahwa Yesus peduli dan peka mendengar teriakan mereka yang memanggil. Bartimeus tidak kalah dengan keadaan yang menyuruh untuk diam. Karena Bartimeus merindukan kehidupan fisik dan rohani yang lebih baik. Umat Tuhan kadang-kala lebih memilih berdiam dengan keadaannya daripada sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Saudaraku, hanya dengan pertemuan dengan Yesus, maka saya dan saudara akan mengalami pembaharuan dan pertumbuhan dalam Kristus. Hanya dengan bersekutu dengan Yesus, maka mata rohani kita akan terbuka. Yesus rindu agar engkau datang kepadanya. Maukah engkau datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk membuka mata rohanimu? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kiranya kami mau datang kepada Yesus, supaya Yesus dapat membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam kesetiaan, bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.